Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, 3 doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu ta'awatin mustajabatun la syakka fihinna." 3 doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ngomong bukan kami, tapi yang bersabda baginda Nabi, yang tidak berucap kecuali dari wahyu. Yang pertama adalah da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berbuat zalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Ingat contoh. Ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup, jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman, da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala, keras hati. Dan tingkat kezaliman itu bermacam-macam. Ada zalim kepada ibunda, ayahandanya, durhaka, neraka paling dalam. Kalau berbakti pada ibundanya, surga tertinggi. Durhaka kepada orang tuanya, zalim pada orang tuanya, neraka terdalam. Jadi memang ada yang namanya surga itu ada darajat, ada yang namanya neraka itu darakat. Kalau surga itu terus, kalau neraka darakat terus dalam. Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal.
shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku akan dililitkan di lehermu min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zalim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gota, yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras, curang. Timbangan ikan, curang. Timbangan cabai, curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berbuat zalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Ingat contoh, ada orang berbuat zalim, ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur.